يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Di sini ikhwan kita akan melanjutkan kajian kitab Syarh Al-Usul min Ilmi Al-Usul oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai di Al-Muharram. Dapat? Ya. Wal muharramu lughatan al-mamnu'. Di sini ada faedah. Faedatu dzikril lughati idza kana al-istilahu yukhalifuha an na'rifa al-irtibata bainal musamma asy-syar'i wal musamma lughawi. Ada faedah ikhwan. Kalau antum melihat di kitab-kitab ulama, terutama sekali kitab fiqih dan usul fiqih, antum akan mendapatkan pengenalan atau definisi ta'rif. Pengenalan lafal ini, apa maknanya dari segi bahasa, apa maknanya dari segi istilah syar'i. Maka penyebutan adanya makna secara bahasa itu memiliki faedah. Karena kadang-kadang makna lafal ini secara bahasa dengan makna lafal ini secara istilah syar'i itu saling menyelisihi. Makanya dikatakan idza kana al-istilahu yukhalifuha. Kalau ternyata makna istilah itu menyelisihi makna bahasa. Tapi faedahnya adalah an na'rifa al-irtibata bainal musamma asy-syar'i wal musamma al-lughawi. Kita tetap akan mengetahui adanya irtibat, yaitu kenyambungan, adanya ikatan, ada kesamaan antara makna lughah dalam lafal untuk lafal tersebut dan makna istilah untuk lafal tersebut. Ya. Hatta yatabayyana lana anna al-mustalahati asy-syar'iyyata lam takun kharijatan an nitaqil ma'ani al-lughawiyyati khurujan kamila. Ini supaya jelas buat kita bahwasanya istilah-istilah syar'i tidak keluar dari pemaknaan lughawi dengan pengeluaran yang sempurna gitu. Tetap istilah syar'i walaupun makna syar'inya itu menyimpang, beda dengan makna bahasanya, tetapi tetap ada irtibat, ada nyambungnya sehingga tidak keluar total dari makna bahasa 100%, enggak. Bal hunaka irtibat, melainkan ada irtibat. Ketemu enggak? Kita lanjutkan. Walihadza tajidul fuqaha rahimahumullah kullama aradu an yu'arrifu syai'an qalu huwa fil lughati kadza wa fil istilahi kadza. Oleh karena itu engkau menemukan ahli fiqih rahimahumullah, setiap mereka ingin atau setiap mereka hendak mendefinisikan suatu istilah, suatu lafal, mereka akan mengatakan zakat secara bahasa ini, zakat secara istilah ini, salat secara bahasa ini, salat secara istilah ini. Kenapa? Liyubayyina laka al-irtibata bainal ma'na al-lughawi wal ma'na al-istilahi. Untuk
menjelaskan. Jadi ulama ini pengen menjelaskan kepadamu adanya kaitan antara pemaknaan bahasa dengan pemaknaan istilah. Ya. Tadi kalau misalnya salat makna bahasanya doa, makna istilahnya adalah aqwalun wa af'alun, perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi tetap di situ ada irtibat, kesambungan antara doa dengan aqwal dan af'al dalam salat. Ya, zakat pun begitu. Ya, zakat kan aslinya yaitu tanzih, tathhir, pembersihan nama gitu loh. Nama itu tumbuh, dibersihkan dan tumbuh. Dan secara istilah pun zakat ada kaitannya dengan makna bahasa itu, karena zakat itu memang mensucikan harta dan memberkahinya gitu loh, membuatnya tumbuh. Kemudian perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, wastilahan ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzami bitarki ka'uquqil walidain. Secara istilah yaitu apa yang dilarang oleh syariat dengan maksud pengharusan. Ya, larangannya ini itu harus gitu loh, melazimkan pada orang, terlarang untuk ditinggalkan. Ya, jadi melazimkan untuk ditinggalkan, harus ditinggalkan. Ka'uquqil walidain, contoh durhaka pada kedua orang tua. Hadza haram, ini haram. Dan di sini penulis lam yumathil bil isyraki billah li'anna lahu wasfan akhassa min kalimati haram wa huwa syirk. Di sini beliau tidak menyebutkan contoh yaitu isyrak billah, tapi beliau menyebutkan contoh uquqil walidain saja, enggak syirik. Karena berbuat syirik itu ada sifat yang lebih khusus dari kalimat haram, yaitu syirik lebih jadi syirik itu kan paling jeleknya kezaliman dan paling buruknya keharaman gitu loh. Jadi beliau memakai uquqil walidain, memakai contoh uquqil walidain. Kemudian perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, ma naha anhu syari'u ala wajhil ilzam, apa yang dilarang oleh syariat ya dengan pengharusan. Kata beliau, awalan an-nahyu sayati insyaallah ta'ala ta'rifuh annahu talabul kafi ala wajhil isti'la. Larangan insyaallah akan ada definisinya, yaitu talabul kaf, permintaan agar berhenti, permintaan agar tidak melakukan ala wajhil isti'la, yaitu permintaan tersebut, suruhan tersebut datang dari pihak yang lebih tinggi, maka ini melarang. Makanya kalau misalnya ustadz melarang muridnya keluar kelas, ini nahi namanya. Ya, karena yang lebih berhak melarang adalah pihak yang lebih tinggi gitu loh. Ya, kan nggak lucu juga kalau misalnya seorang bocil melarang bapaknya pergi ke kantor. Ini bukan melarang, namanya ngerenge, ya bukan melarang. Ya, begitu. Dan syari' yaitu Allah dan Rasulnya. Asy-syari'u Allahu wa rasuluh. Lianna asy-syar'a yakunu min Allah wa yakunu min ar-rasul alaihi wasallam. Karena syariat itu dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang dari Rasul juga dari Allah taala. Kemudian perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, fa kharaja biqaulina, maka keluarlah dari perkataan kita, manha anhu syari'u al-wajibu wal mandubu wal mubah. Dengan perkataan apa yang dilarang oleh syariat, maka keluar darinya wajib, sunnah dan mubah. Karena kenapa? Lianna hadhihi lam yunha anha. Karena wajib dilarang enggak. Mandub, sunnah dilarang enggak. Malah sebaliknya wajib dan sunnah itu dianjurkan, diperintahkan. Mubah dilarang enggak. Tadi enggak dilarang. Fal wajib wal mandubu ma'murun bihima. Wajib dan mandub itu diperintahkan. Wal mubahu la yata'allaqu bihi amrun wal nahi. Adapun hal yang boleh itu tidak ada kaitannya dengan perintah maupun larangan.
Main bola boleh nggak, Kim? Main bola. Berarti dia hukumnya pemain bola. Mubah. Baik. Sekarang kalau main bola tapi pakai celana pendek, boleh nggak? Di lapangan sama teman-teman, boleh? Boleh apa nggak? Nggak boleh. Nggak bolehnya itu karena pakai celana pendeknya atau karena main bolanya? Karena celana pendeknya nggak auratnya. Baik. Main bola pas waktu maghrib, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena melalaikan dari zikir, dari sholat, maka nggak boleh. Jadi sepak bola tidak haram secara zat, gitu loh. Tetapi bisa menjadi haram ketika ada hal lain yang entah menetap pada permainan tersebut atau faktor lain yang membuatnya haram. Ya. Seperti misalnya tadi pakai celana pendek, bukan main bolanya, pakai celana pendeknya itu yang haram. Ya. Atau main bola, bolanya durian misalnya. Halal apa haram? Ini gila namanya, ya. Karena apa? Melukai diri sendiri. Taib, kalau misalnya bolanya bola api. Bolanya bola api, mubah atau tidak mubah? Kan ada permainan bola api, itu kan ada kan, pernah lihat gak? Bukan bola api santet-santet itu, enggak. Bola terbuat dari api. Mubah atau haram? Mubah. Kenapa mubah? Bermadarat kan? Kalau kena dada? Oh kelapa ya, oh iya makanya betah ya. Nah. Tapi sekarang antum bayangkan bagaimana kalau misalnya ahli ilmu main bola api kayak gitu. Ahli ilmu, ustadz, para ustadz main bola api kayak gitu. Layak nggak menurut anda? Layak. Nggak ada madarat. Bukan madarat. Apakah menjatuhkan muru'ah atau enggak? Menjatuhkan kewibawaan mereka gitu. Iya, wallahu a'lam. Sepertinya kalau untuk hak alim tidak layak. Kalau memang itu mubah ya. Karena alim ini contoh gitu loh. Ya, akan jadi contoh dan akan jadi bahan omongan. Itu para ustadz nendang bola kelapa, bola api itu, gitu. Tapi kalau emang itu tidak bermadarat, tidak mengganggu muru'ah, tidak ada madaratnya insyaallah, baik ma'nawi ataupun hissi, maka mudah-mudahan kembali ke mubah. Tidak diperintahkan, tidak dilarang. Ngirim paket pakai JNE misalnya, apa hukumnya? Mubah, mubah, oke. Tapi nggak ada pendiskon, apa hukumnya? Mubah. Nggak ada perintah, nggak ada larangan dari syariat, mubah, ya kan? Gitu. Bagaimana kalau ternyata di suatu ekspedisi dia mendukung kristenisasi? Nah, ini dia yang bakal jadi tempat ijtihad. Asalnya mubah, tapi ada qarinah seperti itu, tambahan seperti itu, maka kembalikan ke ulama, ya. Tapi kemudian dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa kharaja biqaulina ala wajhi al-ilzami bitarki al-makruh. Keluarlah dari perkataan kita dalam definisi muharram ala wajhi al-ilzam bitark, yaitu apa yang dilarang oleh syariat dengan maksud pengharusan ditinggalkan, maka makruh keluar. Kenapa? Li'anna al-makruh fa inna al-makruh kama sabaqa lam yunha anhu ala sabilil ilzami bitark. Karena makruh itu pelarangannya itu tidak diharuskan untuk ditinggalkan. Pelarangannya itu bukan dalam konteks pengharusan untuk ditinggalkan perbuatan tersebut, ya. Itu makruh beda sama muharram.
Kata beliau rahimahullah, "Farrajulu mathalan idza iltafata fi salatihi laisa mulzaman bitark li'anna al-iltifata makruhun." Coba seorang pria nih, misalnya dia nengok pas sholatnya nengok, ya, maka laisa mulzaman bitark, dia tidak harus meninggalkan sholat. Li'anna al-iltifata makruh. Iltifat itu noleh itu bisa kanan, kiri, atau atas, ya kan? Mungkin gak orang sholat ngeliat cicak, atau dia diberakin sama cicak, plek gitu, apa nih, wah gitu, taib, nggak ngomong, kalau ngomong batal itu, ngomong plek, apaan nih, batal dia, ya, karena apaan ini lebih dari 3 kata, lebih dari 3 huruf, ya. Dalam mazhab Syafi'i kalau lebih dari 3 huruf batal. Maka dia ngeliat, nah gitu, ini gerakan di luar sholat, ya, ini iltifat, ini ikhtilas, yaitu korupsi dari syaitan. Maka ini makruh. Karena makruh nggak harus dia tinggalkan tuh sholat, lanjut sholat. Walihada jaza li adna sababin kal busaq wat tafl 'inda al waswasah wa laysa biharam. Maka boleh untuk hal yang lebih rendah lagi sebenarnya. Busaq itu ngeludah. Kalau antum nggak mau menelan ludah antum, boleh nggak antum kemudian misalnya ini kan ingus gitu, ingus, kemudian antum ini di mulut, antum buang ke kantong baju, boleh nggak? Boleh. Atau kantong baju sendiri, ya boleh. Ya. Wattafal 'indal waswasah, ya boleh, malah itu ada syariatnya. Laisa biharam, tidak haram. Li'annal harama la yubahu illa lid-darurah, karena yang haram itu, ini kaidah nih, sesuatu yang haram itu tidak akan diperbolehkan kecuali kalau dalam konteks darurat. Yang haram itu tidak diperbolehkan kecuali dalam konteks darurat. Mengambil gaji dari sponsor riba dan bir misalnya, atau sponsor judi, dapat uang dari situ, atau dari bank, atau mengambil dari bank, misalnya kerja di bank ribawi. Haram nggak kerja di bank ribawi? Haram. Diperbolehkan nggak? Nggak boleh. Tapi kan Ustaz, kaidahnya haram tidak diperbolehkan kecuali kalau darurat. Berarti kalau darurat tubihul mahzurat. Kalau darurat itu membolehkan yang dilarang tadi. Paham nggak sih? Subhan nggak itu? Kita katakan, antum ngerti nggak sih maksud dari darurat? Paham nggak? Paham Alwi? Antum ini mau kerja di bank. Konsultasi mana? Setelah mau kerja di bank, dah, astagfirullahaladzim, kenapa anda kerja di bank? Bank ribawi pula. Ngapa anda butuh duit, Sat? Haram. Ataupun berhujah dengan kalimat ini, tapi kan haram itu bisa menjadi mubah kalau darurat. Tanya ke antum daruratnya di mana? Gak ada kerjaan lagi, Sat. Bohong. Lebih banyak mana? Pekerjaan di bank atau pekerjaan di luar bank yang halal? Lebih banyak yang halal. Antum cari yang halal. Maka jangan dengan alasan darurat begitu saja, padahal bukan darurat, antum memubahkan sesuatu yang haram, nggak boleh. Ya, nggak semata-mata langsung haram, langsung mubah, nggak. Ya, nggak. Thumma al-haramu idza ubiha li daruratin qad yufsidul ibadah. Sesuatu yang haram, tadinya haram nih, nggak boleh dilakukan, tapi dibolehkan karena darurat, itu kadang-kadang bisa merusak ibadah. Ingat,
sesuatu yang haram, ya, kalau misalnya ternyata darurat dia melakukannya dan jadi dibolehkan, itu kadang-kadang membuat ibadah itu rusak. Contoh, kal akli wasyurbi idza turra ilaihi shaimu fa innahu yufsidu siyam. Makan atau minum, kalau orang yang berpuasa darurat makan minum, maka rusak nggak puasanya? Rusak nggak kira-kira? Rusak. Ya, dia udah puasa tapi dia nggak sempat sahur dan dia punya penyakit. Wah, masya Allah, ya, lemes banget itu, jam 9 duha udah lemes banget, udah kayak mau pingsan. Akhirnya dia kemudian zuhur makan karena darurat. Asli nggak boleh kan? Nggak boleh. Tapi karena darurat, dia menjaga kesehatannya, dia pun makan minum. Rusak nggak puasanya? Rusak puasanya. Tadinya haram, dihalalkan karena darurat, maka rusak tuh aman ibadahnya. Tapi rusaknya di sini nggak mengakibatkan dosa, enggak. Nggak semua ibadah yang batil, nggak semua ibadah yang tidak sah serta merta berdosa melakukannya. Mungkin karena darurat. Ya. Taib. Wal muharramu qauluhu wal muharramu yuthabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqqu al-iqaba fa'iluh. Hal yang diharamkan, orang yang meninggalkan muharram itu akan diberi ganjaran disebabkan dia meninggalkan haram harus dengan imtithal, yaitu ada niatan untuk meninggalkan yang haram. Kalau antum berzina enggak tadi malam? Enggak kan? Apakah antum sengaja meninggalkan berzina tadi malam? Enggak juga, enggak ada pikiran kan? Dapat pahala enggak karena enggak berzina tadi malam? Enggak. Lah orang enggak ada pikiran. Makanya harus ada taqyid imtithalan, baru dia dapat pahala kalau meninggalkan yang haram. Ya. Mungkin antum tadi malam nyolong enggak? Dapat pahala enggak antum karena enggak nyolong? Ya enggak, orang enggak ada pikiran nyolong kan ya? Beda kalau misalnya dia kepepet pengen nyolong. Lumayan nih bakwan nih. Tapi enggak punya duit, lapar, pengen nilep, astagfirullahaladzim enggak jadi. Dia langsung pergi kemudian. Ini baru tarkul muharram imtithalan. Meninggalkan hal yang haram karena ada kehendak dan niatan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini baru imtithal. Ini baru dapat pahala. Ya. Wa yastahiqqul iqabu fa'iluh. Pelaku muharram berhak mendapatkan hukuman. Nah, taib. Dikatakan di sini wa ma fi ba'dil kutubil mukhtasarah fi min qaulihim al-muharramu huwa ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Nah, banyak di kitab-kitab mukhtasarah, yaitu di kitab-kitab yang ringkas, kitab usul fikih terutama. Itu perkataan sebagian ulama, definisi haram adalah apa? Definisi haram adalah amalan yang peninggalnya, orang yang meninggalkannya itu akan diberi ganjaran dan orang yang melakukannya akan dihukum. Maka dikatakan di sini hadza fil haqiqati tasahulun. Definisi seperti ini sebenarnya definisi yang terlalu bermudah-mudah. Definisinya terlalu longgar. Kurang tepat, kurang daqiq. Min wajahin, karena dua hal. Pertama, annahu ta'rifun li syai'in bi hukmih. Mendefinisikan muharram dengan ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluh, ini adalah mendefinisikan sesuatu bukan dengan hakikat sesuatu, tapi dengan hukum sesuatu tersebut. Padahal hukum, wal hukmu kama yaqulul far'un 'anit tasawwur. Padahal hukum itu bukanlah tasawur komplitnya, melainkan hukum itu adalah cabang dari penggambaran suatu hal. Fa anta sawwirhu awalan bihaddihi thumma ba'da dzalika uhkum alaih. Kalau kronologinya, engkau gambarkan dulu bagaimana batasan suatu hal, kemudian baru menghukuminya. Maka memperkenalkan suatu hal definisi, tapi memperkenalkannya dengan hukum, itu tidak tepat.
Ya. Amma an tu'arrifahu bihukmihi fahadha mardud. Engkau mendefinisikan sesuatu dengan hukum, maka ini tertolak. Anak kasih contoh misalnya. Mencuri itu apa sih? Gitu. Mencuri adalah hal yang jika engkau melakukannya, engkau akan digebukin orang. Paham nggak di sini? Apakah itu definisi yang baik? Apa itu mencuri? Mencuri adalah suatu perbuatan yang jika engkau melakukannya, engkau akan dipukul sama orang. Ini sih sedang menggambarkan mencuri atau sedang menggambarkan konsekuensi mencuri? Konsekuensi mencuri. Hukum, hasil, efek dari mencuri. Gitu ya. Paham di sini? Ikin itu siapa? Gitu. Ikin itu siapa? Jawabannya adalah Ikin adalah orang yang jika engkau melihatnya, engkau akan tersenyum padanya. Langsung gini dia. Ikin adalah orang yang jika engkau melihatnya, engkau akan tersenyum padanya. Dalam kurung ada tersenyum kecut, ya terhadap. Ya. Ini definisi yang kurang baik gitu loh. Ya. Enggak menggambarkan hakikat dari orang itu. Nah, begitu pula muharram, kalau misalnya didefinisikan muharram adalah apa yang peninggalnya diberi ganjaran pahala dan yang melakukannya diberikan hukuman. Ini kan enggak menjelaskan tentang zat muharram, tapi menjelaskan tentang konsekuensi dari perbuatan haram gitu. Ya, maka kemudian dikatakan al-wajhu tsani. Pelonggaran yang kedua, tasahul yang kedua. Kata Syekh Utsaimin annahum yaquluna yu'aqab. Dalam definisi muharram versi sebagian ulama usul fiqih, al-muharram huwa ma yuthabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluh. Di sini dikritisi oleh beliau lafal yu'aqabu fa'iluh. Orang yang melakukannya akan dihukum. Kalimat yu'aqab muqtadaha al-jazmu bil iqab. Muharram adalah apa yang diberikan ganjaran bagi orang yang meninggalkannya dan dihukum pelakunya. Ini seperti konsekuensinya apa? Seperti antum memastikan dia akan dihukum. Ma'a anna fa'ilal muharrami qad yaghfirallahu lah. Padahal pelaku hal yang haram kadang-kadang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawahnya bagi yang Allah kehendaki. Maka di sini yu'aqabu fa'iluh kurang dakik, kurang tepat. Makanya Syekh Utsaimin dalam mendefinisikan muharram, beliau menyebutkan bahwasanya bukan mendefinisikan, yaitu mensifati muharram di sini pakai kalimat wa yustahaqqul iqabu wa yastahiqqul iqaba fa'iluh, yaitu orang yang melakukan yang haram berhak mendapatkan hukuman, tapi mungkin enggak diampuni, dimaafkan, mungkin, tapi dia adalah orang yang sebenarnya berhak, ya walaupun belum tentu dihukum. Kama anna qaulahum, sebagaimana perkataan mereka, yuthabu tarikuha laisa ala itlaqihi, yaitu orang yang meninggalkan haram itu tidak serta-merta diberi ganjaran, enggak serta-merta. Fala budda, karena gini, kadang ada orang memang meninggalkan yang haram, tapi dia itu bukan karena imtithal li syariah, bukan karena pengen dekat pada Allah, bukan. Dia meninggalkan yang haram karena faktor kesehatan misalnya. Karena enggak enakan sama orang. Dapat pahala enggak? Enggak dapat pahala. Ya. Fala budda an tuqayyida fataqul, kamu harus mengikatnya dengan mengatakan yuthabu tariku imtithalan, yaitu dia akan diganjari pahala karena meninggalkannya dalam rangka imtithal kepada perintah Allah. Narji'ul an ila ta'rifil ladzi nara annahu aslam min ghairihi. Naqul, kita katakan, yuthabu tarikuhu imtithalan.
Fa idza taraka al-muharrama imtithalan li amrillah uthiba hasanatan kamilatan. Kalau misalnya dia meninggalkan yang haram karena mencontoh dan mengikuti perintah Allah, maka dia akan diganjari pahala total, tunai, penuh, sempurna. Ya. Teksnya ketemu kan? Teksnya ketemu. Kemudian mithalu dzalik, misalnya rajulun hamma an yashrabal khamr. Ada seorang pria, dia pengen minum khamar. Thumma dzakara tahrim Allah lah. Tapi dia keinget kemudian Allah tuh mengharamkan khamar. Fakaffa anhu imtithalan liqaulihi ta'ala fajtanibuh. Maka dia pun berhenti, enggak ikutan minum khamar karena pengen mengamalkan firman Allah fajtanibuhu, maka jauhilah itu khamar. Fa innahu yuthabu kama thabata fil hadits. Maka orang seperti ini akan diberi ganjaran sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman li'annahu innama tarakaha min jirra'i. Ya, jadi dia ini meninggalkan khamar, meninggalkannya karena takut sama saya, sama aku. Dapat pahala. Kemudian kata Syekh Utsaimin wa kharaja biqaulina imtithalan, keluar dari perkataan kita imtithalan, yaitu orang-orang yang mantarakahu bighairi imtithal, orang-orang yang meninggalkan yang haram bukan karena ketaatan, bukan karena imtithal li amrillah, bukan. Hadza yashmalu syai'ain, mencakup dua pihak, mencakup dua karakter. Man tarakahu ajizan wa man tarakahu ghafilan. Ada orang yang meninggalkannya karena ajiz, yaitu enggak mampu. Ada orang yang meninggalkannya ghafil, karena lalai. Nih contohnya. Ada orang meninggalkan yang haram bukan karena Allah, tapi karena man tarakahu ghafilan. Man tarakahu ghafilan. Yani annahu lam yutra ala balihi hadha asy-syai'ul muharram itlaqan. Yaitu orang yang enggak kepikiran di benaknya, di pikirannya hal yang haram ini sama sekali enggak kepikiran. Makanya tadi Anda tanya, antum tadi mau berzina enggak? Ya enggak. Kalau enggak kepikiran berarti antum meninggalkan zina. Iya, meninggalkan zina, tapi enggak ada pikiran. Ini berarti antum telah tarku zina ghafilan, karena enggak pikiran zina. Ya, coba rajulun masyghulun fi dunyahu fama fakkara fi yawmin an yashrab al-khamr fala yuthabu wa la yu'aqab. Jadi misalnya antum seharian liput kajian dan edit kajian. Enggak ada, ini udah dunia antum, udah kehidupan antum. Udah pikiran antum fokus di situ. Enggak kepikiran untuk minum khamr, ya kan? Enggak kepikiran. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah. Ngapain juga? Maka antum diganjari pahala enggak? Enggak. Dihukum enggak? Enggak. Lah enggak ada pikiran ke sana kok, gitu kan? Juga ada orang yang meninggalkan yang haram tapi meninggalkannya karena ajizan, karena enggak mampu. Fa imma an la yas'a lakin huwa ajiz fa alaihi wizrnan ini. Dia tidak melakukannya di sini fa alaihi wizrun walakinahu laysa ka wizril fa'il bal wizruhu fi niyyah. Dia tidak melakukannya karena tidak mampu. Tapi dia tetap dapat dosa. Tapi dosanya apa? Tidak seperti dosa orang yang melakukan. Bal wizrun fi niyyah, melainkan sebatas dosa di niatan. Jadi dia tuh ada niatan pengen minum khamar. Tapi dia enggak mampu karena enggak ada tempat buat minum khamar. Dia tetap dapat dosa. Dari apa? Dosanya di niatannya. Dia enggak sama dengan dosa orang yang melakukannya langsung. Tapi kalau niatannya azamnya kuat dan dia sudah berjalan tapi enggak jadi karena mungkin macet atau gimana, dia bisa saja karena kuat niatannya bisa saja mendapatkan dosa yang sama seperti dosa orang yang sedang minum khamar. Nah, bahaya tuh. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ar-rajulil faqir laisa 'indahu mal. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang fakir yang tidak punya mal, tidak punya harta. Wa ra'a syakhsan 'indahu mal yunfiquhu fi ghairi mardatillah. Dan dia melihat ada seorang yang punya banyak harta dan harta itu dinafkahkan untuk hal yang maksiat gitu loh. Bukan
hal yang mengundang keridhaan Allah, hal berupa maksiat. Maka orang yang nggak punya harta gini kan melihat dan dia pengen gitu. Lau anna limalu fulan, lau anna limala fulanin la amiltu fihi mithla amali fulan, fa huwa bi niyyatihi fa huma fil wizri sawa. Dia bilang, aduh coba kalau misalnya saya punya harta seperti fulan, saya pasti bakal seperti dia. Coba kalau misalnya saya sekaya Ronaldo ya, saya pasti hidup foya-foya, saya pasti main bolanya asik. Maka orang seperti ini sesuai dengan niatannya dapat dosa yang sama, bahkan bisa jadi sama dosanya karena azamnya. Idzan hadzal rajul taraka muharram. Orang ini meninggalkan haram, tapi meninggalkannya ajzan karena walakin ajzan karena enggak mampu. Fayakuna kalladzi fa'alahu min haitsun niyyah. Maka ini dia seperti orang yang melakukannya dari segi niat. Wa qad yakunu, nah ini yang serem nih. Wa qad yakunu tarkuhu ajzan ma'a fi'lil asbab. Boleh jadi orang ini dia meninggalkan yang haram. Dia tidak jadi melakukan yang haram karena nggak mampu, nggak bisa. Tapi dia sudah melakukan fi'il al-asbab. Dia telah melakukan ikhtiar, udah usaha untuk melakukan itu. Fa'amila di hadzal syai' walakinnahu lam yaqdir. Dia udah melakukannya, tapi dia nggak sampai tuntas, nggak mampu sampai tuntas untuk melakukan yang haram tersebut. Bahkan belum sempat, tapi udah yas'a, udah fi'il asbab. Fahadha yuktabu alaihi wizru fa'ilihi kamilan. Maka orang seperti ini dicatat buat dia dosa pelaku secara sempurna, secara sempurna. Padahal dia belum sampai tuntas. Tapi karena dia sudah sudah melakukan fi'il al-asbab, yaitu hal-hal yang menjerumuskan kepadanya. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Nah, jika ada dua orang muslim, ini masih muslim bukan kafir, itu kedua-duanya sudah saling bertemu dan kedua-duanya saling pakai pakai pedang, udah siap, dua-duanya udah siap. Maka kan nanti ada yang kebunuh duluan, ada yang masih hidup. Maka al-qatil, baik yang membunuh maupun yang maktul terbunuh, itu dua-duanya tetap masuk neraka. Maka berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, ini pembunuh, jelas masuk neraka, maksudnya terancam neraka. Fama balul maktul, bagaimana dengan yang terbunuh? Dia kan terbunuh, terzalimi." Maka kata Nabi SAW, "Li'annahu kana harisan ala qatli sahibih." Dia tetap ke neraka karena dia ini punya hasrat, keinginan dan melakukan fi'il al-asbab untuk membunuh saudara juga. Jadi walaupun dia nggak kesampaian karena nggak mampu membunuh, malah dia terbunuh duluan, tetap dia mendapatkan ganjaran pembunuh. Nauzubillah min dzalik. Walihadza istabaka ma'ahu walaqahu bis-sayf walakin ajiza faqutila fal qatil wal maqtul fi an-nar li'annahu taraka ajzan. Oleh karena itu tetap sama di sini, kedua-duanya saling menghadap sambil duel ya, saling berlawan, tapi karena yang satu nggak bisa maka terbunuh. Yang bunuh dan yang terbunuh tetap sudah sama di neraka. Dan ini terakhir contohnya, wa karajulin hamma bis-sariqah wa ja'a bis-sulam wa asnadahu 'alal jidar. Ada seorang pria misalnya pengen maling, pengen nyolong. Dia datang dengan tangga, kemudian tangga disenderin ke tembok. Faidza birajulin yamur, kemudian ternyata ada orang lewat. Fatarakas sariqah, dia pun karena ada orang lewat, dia nggak jadi maling, nggak jadi nyolong. Falamma tajawazahu asnada sulam maratan tsaniyah. Ketika udah lewat tuh orang, dia taruh lagi itu sulam, yaitu tangga ya. Faja'a akhar famarra bih, datang lagi orang kedua lewat, malu lagi dia. Fakullama hamma ja'a unas, setiap dia naruh tangga datang orang. Fawadu'a sulam, akhirnya udahlah, males gitu kan. Dia taruh tangganya, waraja'a li baitihi, dia pun pulang ke rumahnya. Fahadzal rajul ya'tham, orang ini tetap dapat dosa, li'annahu tarakas sariqata ajzan. Dia meninggalkan nyolong, meninggalkan maling, meninggalkan nyolong itu bukan karena takut sama Allah,
Tapi ya nggak bisa ya, orang setiap naruh ini ada orang, naruh gini ada orang lagi. Susah banget sih gitu. Ya udah dia tinggalin. Dan boleh jadi malah dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang nyolong karena dia udah melakukan fi'lul asbab. Ya begitu. Auzubillah min dzalik. Ya bagi kita capek sini aja insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.